dicipta olehnya untuk selalu cintai kamu. Beri aku kesempatan untuk bahagiakan dirimu. Kamu tercipta olehnya untuk selalu aku cintai. Genggam erat tangan ini, jangan sampai kau lepaskan. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat. Kita ketemu lagi di Aceh Gino. Ini setelah Lebaran, ini pertemuan kita pertama kali, dan saya juga baru ketemu dengan Rais ya di hari ini. Ketemu lagi dengan saya Tia dan juga teman saya Rais. Dan hari ini seperti biasa kita akan mengundang, akan mengobek-ngobek ya seseorang ataupun narasumber yang pastinya ini anak muda. Ya, betul. Anak muda memberikan perubahan yang sangat positif sekali untuk anak-anak muda di Aceh yang lainnya ya. Betul. Nah, kali ini saya sudah mengundang ada seorang penulis ya, masih muda, sangat muda bahkan ya. Dia juga ini masih seorang mahasiswa, betul. Namanya adalah Tia Oktiva. Halo Tia. Ini dia pemalu banget dia. Nih kalian berdua sama namanya? Iya, Tia double gitu. Cuma beda generasi begitu ya. Gak apa-apa. Tia, apa kabar? Kalau boleh tahu, kita kan cerita dulu dari awal hingga nanti menjadi seorang penulis. Ini kuliahnya lagi di mana? Maksudnya lagi di jurusan apa? Semester berapa? Dia kuliah jurusan Bahasa Inggris di kampus STKIP Anur. Sekarang udah semester 10. Semester 10. Ini kenapa nih bisa sampai semester 10 nih? Pasti ada alasannya nih. Apakah sibuk nulis juga atau gimana nih? Ya karena dia udah sibuk nulis, keasikan sama nulis itu, jadi skripsinya terbengkalai gitu. Kalau boleh tahu, kalau jurusan bahasa Inggris itu FKIP berarti ya? Iya. Endingnya nanti akan menjadi seorang guru ataupun pengajar begitu. Nah, kalau untuk skripsi jurusan bahasa Inggris, ini biasanya kalian menulis tentang apa sih? Kalau skripsi bahasa Inggris itu palingan cara-cara mengajar gitu-gitu. Dalam bahasa Inggris semuanya satu? Iya, semuanya bahasa Inggris. Wow, saya ngebayangin berarti ini orang otaknya encer banget gitu ya. Karena satu halaman tuh bisa sampai berapa ya? Seratusan mungkin. Per bab aja lah. Ya per bab lah begitu ya. Ini pengantarnya aja udah bahasa. Tapi kalau di teknik pertanian kan abstraknya bahasa Inggris. Bahasa Inggris, itu aja udah copy paste gitu. Gimana dengan mereka yang dari abstrak sampai habis, daftar pustaka, ya mereka harus menulis dalam bahasa Inggris semuanya gitu ya. Inggris. Dan ini sudah selesai atau masih skripsinya masih mengejar? Berarti belum selesai ya. Oke. Kita tanya nih, Tia pertama kali mencoba untuk menulis ya, ini berdasarkan hobi atau bagaimana? Tia itu nulis karena awalnya Tia suka membaca, baca-baca majalah itu dari SD. Terus waktu SMP Tia mulai nulis-nulis novel gitu, Tia kasih lihat ke teman-teman. Terus teman-teman bilang katanya bagus gitu. Coba aja diasah terus bakatnya, kata teman-teman. Jadi dulu modalnya ngetik gitu ya, per lembar, kemudian minta tolong sama teman untuk bacain. Dulu Tia waktu SMP nulisnya justru di buku tulis biasa, karena kan waktu SMP belum punya laptop gitu. Jadi Tia nulisnya sampai 3 buku Tia rangkap. Novel semua, dan itu berdasarkan kisah nyata atau Hayalan gitu. hayalan? Oke.
berimajinasi. Iya. Yang menjadi ide ataupun ya kunci lah katakan untuk wah ini pengen nulis novel, kemudian ini nggak gampang loh Rais bikin sebuah cerita. Iya. Plotnya nih bakal susah banget kalau orang yang nggak ngerti. Iya. Tapi kalau Tia sendiri dapat ide ceritanya dari mana? Dia itu banyak-banyak baca novel karya orang lain, terus dia nggak suka sama ending mereka yang dia buat itu. Jadi dia pikir gimana kalau aku buat cerita sendiri. Gitu. Jadi maksa nih, nggak suka dengan ending buku orang lain, dia bikin sebuah buku cerita sendiri. Keren sekali. Keren ya, betul. Iya bener. Ini teman kamu atau bagaimana nih? Teman, Cerita. teman. Ketemunya di mana? Di mana ketemu ya? Hati-hati lo pacarnya Rais. Oh enggak, kita pernah satu grup dulu kan. Iya. Satu grup di mana nih? Grup e-media ya. Oke. Nulis di buku tulis lah begitu ceritanya. Ingat nggak sih novel ataupun tulisan pertama kali yang Tia tulis itu berceritakan tentang apa? Dia itu kalau bikin cerita selalu tentang remaja. Waktu itu tulisannya judulnya Playboy gitu. Kisah cowok yang punya banyak pacar gitu. Itu memang ada objeknya sendiri, Ada. teman di sekolah Iya, begitu? teman di sekolah. Wow, ada berapa halaman saat itu untuk satu cerita, untuk satu judul Playboy tersebut? Nggak ingat ya, kayaknya 130-an gitu. Itu buku pertama. Bisa menghabiskan berapa hari menulisnya? Menulisnya bisa sampai sebulanan. Sebulanan? Iya. Oke. Ada pertanyaan nggak sih? Bikin sebuah tulisan sampai 1 bulan ini nulis apa aja? Skripsi aja berbulan-bulan ya. Ini Berbulan-bulan gitu ya. Oke, Tia, kemudian pertama kali berani untuk meluncurkan tulisan dalam bentuk buku. Aku pinjam ya. Iya. Nah, dalam bentuk buku yang seperti ini nih pemirsa nih, Aku, Kau, dan Hijrah ya. Ini buku pertama atau sudah keberapa nih? Ini buku pertama. Buku pertama ditulisnya pada tahun 2019. Mei kemarin baru selesai. baru selesai. Itu butuh waktu berapa lama? 4 bulan dari Februari. Untuk berapa halaman ya? 304. Iya. Wow. Wow, keren sekali. Nah, jadi mulai pede untuk wah ini aku harus membukukan sebuah novel nih kapan? Dia itu kan suka baca buku, jadi dia ketemu aplikasi Wattpad. Terus di aplikasi itu dia mulai nulis-nulis. Dari situ juga dia banyak belajar dari teman-teman yang baru, teman-teman penulis juga, sesama penulis. Terus setelah cerita ini selesai, dia nggak mau ceritanya itu sampai ada yang plagiatin gitu. Jadi dia kirim ke penerbit indie, penerbit kecil bukan mayor gitu. Jadi ya udah gitu. Penerbitnya berasal dari Aceh atau dari Indonesia, dari luar Aceh begitu? Luar Aceh, penerbit di Depok. Di Depok itu mengirimnya dulu via email atau bagaimana? Ya via email. Via email. Butuh berapa kali sampai akhirnya diterima tulisan kamu? Ya, dia pernah ditolak sama penerbit itu 2 kali. Penerbit pertama dia harus nunggu 3 bulan. Terus udah nunggu 3 bulan nggak ada kabar dari penerbitnya itu. Oke. Untuk satu judul ini ya saja? Bukan cerita ini, tapi ada naskah satu lagi. Cuman itu nggak diterbitkan. Karena udah ditolak, jadi ada alasan dari mereka kenapa mereka menolak gitu? Nggak ada kabar emang. Oh. Terus kan dia nunggu lagi, dia kirim ke penerbit kedua, ditolak juga, udah 3 bulan juga tadi, jadi totalnya dia nunggu 6 bulan. Ditolak semua. Ditolak semua. Iya, naskahnya sama. Oke. Nah, kalau yang penerbit yang satu ini dari Guipedia, betul. Nah, pernah nanya nggak sih kenapa diterima dengan judul ini? Apakah mereka juga tertarik atau bagaimana penilaiannya? Mereka tertarik dari depan sama belakang. Soalnya kan kalau penerbit itu bacanya nggak semuanya ya, karena banyak banget naskah yang masuk. Jadi mereka baca depannya, wah menarik ini. Terus dia dikabarin lewat email, katanya Kak selamat, novelnya bisa terbit di Guipedia, Tokopedia, Bukalapak, satu lagi Shopee. Wow, keren. Nah, untuk tahu lebih lanjut lagi isi dari novel tersebut, nanti kita akan kembali lagi. Tapi saya pengen dulu nih Rais nyanyiin satu lagu deh yang menggambarkan tentang mungkin wanita. Ya, nanti setelah Rais nyanyi kita akan segera kembali, jangan kemana-mana ya. Ku
selalu mencoba untuk menguatkan hati dari kamu yang belum juga kembali. Ada